Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum hukum kekekalan energi mekanik. Kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Farhan Al-Habib, Agus Ahmad Rokib, dan Andriansyah Wibowo. Tujuan dari praktikum ini untuk menganalisis hukum kekekalan energi mekanik. Dengan landasan teori, hukum kekekalan energi menyatakan energi itu bersifat tetap. Semua energi yang ada di alam semesta tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, serta alat bahan yang digunakan seperti handphone, jaringan internet, alat tulis, serta kertas atau grafik. Sekarang kita aktifkan bagian batang, kisi-kisi, serta kelajuan. Dengan settingan objek berada pada suatu ketinggian tertentu pada lintasannya dengan massa objeknya 50 kg serta gaya gesek pada lintasan tersebut tidak dianggap atau diabaikan. Kita mulai praktekkan dengan gerakan lambat. Setelah melakukan percobaan, mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, energi total pada objek tersebut akan selalu tetap baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Yang kedua, ketika bergerak turun, objek mengalami perubahan yaitu kelajuan yang mana peningkatan kecepatan mempengaruhi energi kinetik menjadi lebih besar, sedangkan energi potensialnya lebih kecil karena berada pada kedudukan yang rendah. Demikian pula sebaliknya. Kita lanjut ke percobaan kedua dengan settingan objek berada pada suatu ketinggian tertentu pada lintasannya dengan massa objek 40 kg serta gaya gesek pada lintasan tersebut tidak dianggap atau diabaikan. Kita mulai praktekkan. Kita ulangi 2 atau 3 kali agar mendapatkan hasil yang tetap. Setelah melakukan percobaan, mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, energi total pada objek tersebut akan selalu tetap baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Pada lintasan kedua, objek hanya bergerak turun dan mengalami beberapa perubahan, antara lain kelajuan yang mana peningkatan kecepatan mempengaruhi energi kinetik menjadi lebih besar, sedangkan energi potensialnya lebih kecil karena berada pada kedudukan yang rendah. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang ketiga dengan settingan objek 30 kg serta gaya gesek pada lintasan tersebut tidak dianggap atau diabaikan. Kita mulai percobaan. Kita ulangi 2 kali sampai 3 kali biar mendapatkan hasil yang pas gitu.
Setelah melakukan percobaan, mendapatkan hasil sebagai berikut. Pada lintasan di percobaan ini, objek bergerak sebanyak 2 kali untuk naik dan turun. Yang kedua, energi total pada objek tersebut akan selalu tetap baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Ketika bergerak turun, objek mengalami perubahan, yaitu kelajuan, yang mana peningkatan kecepatan mempengaruhi energi kinetik menjadi lebih besar, sedangkan energi potensialnya lebih kecil karena berada pada kedudukan yang rendah. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat, kita dapatkan energi pada ketinggian atau kedudukan yang sama, maka energinya juga akan sama. Artinya kecepatan tidak berubah pada kedudukan atau ketinggian yang sama meskipun bentuk lintasan dan masanya berbeda. Kesimpulan dari praktikum ini meliputi yang pertama, bahwa selama tidak ada energi yang hilang akibat gesekan ataupun gaya dari luar yang bekerja, maka objek itu akan bergerak terus atau tidak berhenti walaupun massa dan lintasannya berbeda. Yang kedua, besar kecilnya energi potensial dipengaruhi oleh massa dan kedudukan objek, sedangkan besar kecilnya energi kinetik dipengaruhi pada kecepatan objeknya. Yang ketiga, jika tidak ada gaya eksternal seperti gaya gesek yang bekerja, maka kecepatan akhir benda tidak dipengaruhi oleh massa maupun bentuk lintasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.